Sumatera Utara hari ini kembali menjumpai Anda untuk edisi Senin 6 Mei 2024. Kali ini bersama kami, saya Lukman Hakim Storus. Dan saya Nisa Redi. Pemirsa, tim redaksi kami telah menghimpun sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara untuk Anda. Dan berikut kami awali informasi selengkapnya. Informasi pertama, Saudara, bendungan irigasi di Desa Reskabu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang yang akan difungsikan sebagai pengairan irigasi di 3 kecamatan hingga kini belum juga berfungsi. Proyek nasional yang bernilai ratusan miliar rupiah bersumber dari dana APBN tahun 2018, bendungan irigasi Sungai Serdang merupakan tanggung jawab BWS 2 PUPR RI. Meski bendungan pertemuan aliran Sungai Belumai dan Sungai Kuala Namu sudah selesai dibangun, namun belum juga difungsikan untuk mengairi areal persawahan masyarakat. Bahkan irigasi menuju persawahan warga sudah pada rusak dan ditubuhi rumput serta tanaman liar. Ketua Gabungan Kelompok Tani Gapoktan Desa Durian, Hulman Manurung, mengatakan tidak ada air yang masuk melalui saluran irigasi yang sudah dibangun BWSS 2 PUPR RI itu. Di musim kemarau saat ini, petani masih menggunakan sumur bor untuk mengairi lahan persawahan di 3 kecamatan yang rencananya akan mendapatkan air dari bendungan Serdang tersebut. Warga beranggapan ini adalah proyek gagal pemerintah. Aliran irigasi yang sudah selesai dibangun sejak tahun 2021 rencananya akan dibagi 2 arah, yaitu ke sisi kiri menuju persawahan masyarakat Kecamatan Batangkuis dan di sisi kanan menuju persawahan masyarakat Kecamatan Beringin dan Pantai Labu. Inilah Bang pintu klepnya untuk pembagian air dari bendungan Sungai Serdang Kecamatan Beringin untuk berapa desa di Kecamatan Beringin Pantai Labu, ada 7 desa. Ini sebenarnya belum selesai karena sampai ke bawah belum selesai juga, Bang. Pengerjaannya tahun 2021 sudah selesai. Belum ada. Karena sekunder dengan tertier belum terlaksana pembangunannya. Ya, harapan kita kepada pihak pemerintahan pusat supaya segera terrealisasi untuk mengairi persawahan masyarakat di Kecamatan Pantai Labu dengan Beringin lah, Pak. Bendungan proyek daerah irigasi Beringin Deli Serdang ini rencana mampu mengaliri air pada 4.276 hektar sawah masyarakat di Kabupaten Deli Serdang. Kepala Dinas SDA DBK Kabupaten Deli Serdang yang dikonfirmasi terkait hal ini belum dapat memberikan keterangan. Sementara warga di kawasan Jalan Mangkubumi, Kecamatan Medan Maimun, resah karena maraknya tawuran yang mengakibatkan banyak rumah rusak di wilayah mereka. Warga berharap polisi rutin menggelar patroli malam hari agar dapat mencegah tawuran. Video amatir memperlihatkan tawuran antar 2 kelompok di kawasan Jalan Mangkubumi, Kecamatan Medan Maimun menggunakan batu serta petasan. Aksi saling serang yang sempat memanas ini terhenti ketika personil kepolisian beserta pihak kelurahan datang untuk meredam warga yang terlibat tawuran. Menurut salah seorang warga, Nur Haida, peristiwa tersebut kerap terjadi menjelang subuh. Akibat peristiwa ini, jendela rumahnya pecah, diduga terkena lemparan batu. Selain itu, rumah milik warga lainnya juga ikut rusak. Nur Haida mengatakan bahwa aksi tawuran ini sudah ketiga kalinya terjadi. Warga berharap agar pihak kepolisian rutin melakukan patroli di wilayah tersebut agar tawuran yang sangat meresahkan ini tidak terulang kembali. Inilah batunya aku biarin, gak sanggup aku lagi bersihkan. Batu, kayu, mercun ku rasa itu. Tembak macam mbak. Tak aku bilang, selesai. Saya aja, aku nggak peduli lagi entah apa mau ada, terserah lah, udah pasrah. Pengumuman hasil seleksi penerimaan SMA Plus Negeri 2 Bali G pada 1 Mei 2024 menuai kontroversi dari kalangan praktisi pendidikan di Kabupaten Toba. Sebelumnya, SMA Plus Negeri 2 Bali G menerima pendaftaran calon peserta didik sekitar 3.000 orang setelah diseleksi menjadi sekitar 650 orang untuk mengikuti tes tahap kedua, yaitu tes samapta dan wawancara yang akan menyisakan sebanyak 120 orang. Salah seorang praktisi pendidikan Toba, Sanjay Barimbing, menganggap seleksi yang dilakukan SMA Plus Negeri 2 Bali G tidak akuntabel karena ketika mengikuti tes wawancara, pertanyaan yang diberikan justru kemampuan finansial orang tua.
Menurut Sanjay, seleksi untuk tes samapta dan wawancara sebanyak 650 orang, sementara yang dibutuhkan hanya 120 orang, terkesan tidak wajar, seharusnya menyisakan sebini mungkin agar tidak menuai kecurigaan masyarakat. Sanjay mengatakan kejanggalan tentang biaya sumbangan dan pembangunan yang telah terlebih dahulu ditawarkan oleh pihak panitia seleksi sebelum adanya pengumuman resmi dari panitia penerima calon siswa baru SMA Plus Negeri 2 Bali G. Sanjay berharap ke depan penerimaan calon siswa baru lebih mengedepankan kemampuan siswa bukan kemampuan finansial orang tua agar dapat memberikan kesempatan bagi orang tua siswa yang kurang mampu. Ada kami tanya beberapa siswa saat wawancara yang ditanya itu berapa orang anak orang tua, berapa gaji orang tua, seolah-olah dari pertanyaan itu kan kita bisa simpulkan ada muatan bahwa uanglah penentu hasil akhir. Memang benar, tanpa uang semua tidak bisa berjalan, tapi jangan jadi dasar untuk mencari siswa itu penentunya adalah kesanggupan orang tua. Sementara itu, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Bali G, Andi Sefriana Nadabdab, dan pihak Yayasan TB Soposurung Bali G belum dapat memberikan keterangan terkait penerimaan calon siswa baru SMA Plus Negeri 2 Bali G. Petugas unit Reskrim Polsek Medan Kota meringkus seorang pelaku pencurian yang membobol bekas kantornya bekerja dan mengambil sejumlah barang elektronik perusahaan. Dilatar belakangi sakit hati dan kecewa akibat gajinya sering tertunda dan tidak tepat waktu, Irwansyah alias Iwan melakukan aksi nekat dengan membobol bekas kantornya di kawasan Komplek Multatuli, Jalan Haji Misbah, Kota Medan. Dalam rekaman kamera pengawas terlihat setelah membobol bekas kantornya, tersangka melangsir barang hasil curiannya menggunakan mobil berwarna hitam. Setelah mencuri barang-barang elektronik tersebut, tersangka lalu membuang baju dan celana yang dikenakannya ke sungai untuk menghilangkan jejak. Namun petugas unit Reskrim Polsek Medan Kota akhirnya berhasil menangkap pelaku setelah menganalisa rekaman kamera CCTV. Petugas mengamankan tersangka dari rumahnya di kawasan Jalan Kelambir 5. Akibat perbuatannya, korban mengalami kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Yang bersangkutan si pelaku tidak diberikan gaji, sisa gaji dari bosnya, yaitu si korban. Kemudian unit Reskrim Polsek Medan Kota berhasil setelah mendengar informasi pada hari Jumat 3 Mei 2024 pukul 8 pagi. Juga disita barang bukti berupa 3 unit laptop, 3 monitor komputer, 3 CPU komputer, dan 1 unit mobil Toyota Avanza. Tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Kami masih memiliki beragam informasi aktual lainnya. Tetaplah bersama kami. Selamat sore, Anda menyaksikan program Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, sebanyak 8.628 jamaah calon haji tahun 2024 asal Sumatera Utara akan diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah melalui embarkasi Medan. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara menyatakan persiapan pemberangkatan jamaah calon haji embarkasi Medan telah mencapai 100%. Dengan membentuk petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH yang dilantik sebanyak 44 orang di embarkasi Medan akan melayani jamaah calon haji asal Sumatera Utara. Dari jumlah calon jamaah haji yang akan berangkat, terdapat 31 pembimbing, 296 kuota tambahan, 121 petugas kelompok terbang, 66 petugas haji daerah, dan 416 prioritas lanjut usia.
Untuk melayani jamaah calon haji yang akan berangkat, Kementerian Agama memberikan pelayanan kenyamanan termasuk memberikan konsumsi makanan sehat sesuai kondisi jamaah kategori resiko tinggi. Dengan demikian, selain menyiapkan tim medis dalam melayani jamaah, juga mempersiapkan kebutuhan jamaah lainnya yang harus diperhatikan dengan pelayanan yang baik sehingga dapat menjalankan tahapan ibadah haji selama 45 hari berjalan dengan baik. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menyatakan jemaah haji yang menggunakan visa ziarah turis, visa amal atau pekerja, dan visa jenis apapun selain visa resmi maka haji tidak sah. Ketua Komisi 8 DPR Ashabul Kahfi menyebutkan pernyataan sah atau tidak sah sebenarnya berasal dari Menteri Haji Arab Saudi, bukan dari Indonesia. Taufik bin Fauzan Al-Rabia yang mengumumkan adanya fatwa dari ulama senior Arab Saudi yang menyatakan bahwa ibadah haji tanpa melalui proses visa resmi dianggap tidak sah. Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan perlindungan bagi jemaah. Komisi 8 sepakat dengan fatwa tersebut untuk menjaga keselamatan jemaah haji Indonesia. Sebelumnya Arab Saudi resmi melarang jemaah haji menunaikan ibadah haji menggunakan visa tidak resmi atau visa non-haji yang tidak dikeluarkan oleh Kerajaan Arab Saudi. Visa yang boleh digunakan untuk melaksanakan ibadah haji itu adalah visa yang resmi, visa haji dan visa mujamalah yang dikeluarkan oleh Kerajaan Saudi Arabia. Jemaah yang tidak menggunakan visa non-haji atau non-resmi bakal dikenai tindakan tegas. Bahkan pemerintah Arab Saudi juga telah menguatkan kebijakan tersebut melalui fatwa bahwa siapapun jemaah haji yang menggunakan cara-cara yang tidak prosedural atas ibadah mereka, maka ibadah dianggap tidak sah. Menjelang keberangkatan ibadah haji tahun 2024, dilakukan tasyakuran yang merupakan salah satu tradisi untuk menyemangati mendapatkan keberkahan selama berjuang mendapatkan haji mabrur di Tanah Suci Mekah selama 45 hari. Keberangkatan jamaah calon haji asal Sumatera Utara dilaksanakan pagi dini hari tanggal 13 Mei 2024 mendatang yang sebelumnya dilakukan tradisi tasyakur sekaligus halal bihalal di Medan kemarin. Tradisi tasyakur oleh kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh Al-Adliyah diawali dengan pembacaan Al-Quran oleh Khalid Ikhwandi Nasution, dihadiri Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Ahmad Kosbi, Kepala Kementerian Agama Kota Medan Impun Siregar. Sebelum tasyakur, para jamaah calon haji telah melakukan pembekalan bimbingan manasik haji sehingga diharapkan dapat melaksanakan fardu dan rukunnya dengan baik agar dapat menjadi haji yang mabrur. Pimpinan Yayasan Al-Adliyah Medan, Haji Ikhwansyah Nasution mengatakan sebanyak 193 jamaah calon haji akan diberangkatkan pada kloter 19 dari Asrama Haji Medan memiliki makna tersendiri. Alhamdulillah ini adalah kloter yang sangat baik menurut kami karena kami memiliki waktu yang cukup menjelang puncak haji dan juga memiliki waktu yang lebih panjang setelah Armusna sebelum berpindah ke Madinah. Alhamdulillah 193 jamaah seluruh dokumen telah selesai, seluruh jamaah dalam keadaan sehat dan kami di Adliyah terus melakukan inovasi dalam manasik. Saat ini kami melakukan latihan tes kebugaran lalu melatih kekompakan dengan cara olahraga bersama. Ini kami lakukan terus sampai menjelang keberangkatan haji. Alhamdulillah kami juga sangat optimis haji tahun ini khususnya di embarkasi Medan akan berlangsung dan terlaksana dengan baik. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, Ahmad Kosbi, mengatakan pelayanan satu atap di asrama haji bagi jamaah yang berangkat maupun tiba menerapkan ramah lansia. Dengan pelayanan tersebut, para jamaah haji diberi kemudahan oleh pemerintah sehingga diharapkan menjadi haji mabrur. Alhamdulillah keringanan dan kebijakan tahun ini bahwa jamaah lansia ini yang pertama pemerintah memeriksa istitoahnya dulu, baru boleh melunasi. Kemudian yang kedua, jamaah lansia boleh didampingi keluarga. Dengan tausiah oleh Ustadz Kondang Abdil Muhadir Ritonga.
Wujud spirit ibadah puasa Ramadan yang sudah terlaksana dengan baik, Himpunan Marga Lubis Hima Lubis Dohot Anak Boruna melaksanakan silaturahmi dan halal bihalal di Medan kemarin. Spirit dari ibadah puasa yang telah dilaksanakan diharapkan bisa mendorong dan memotivasi seluruh anggota agar lebih bersemangat untuk mengembangkan organisasi Himpunan Marga Lubis Sumut sehingga bermanfaat bagi pengurus, anggota, masyarakat, dan kampung halaman, khususnya Madinah, serta bagi bangsa dan negara. Diperlukan dukungan dari segenap pengurus serta anggota dalam mencapai tujuan bersama dengan melaksanakan program kerja terutama di bidang bantuan sosial. Dengan itu, pengurus DPW Hima Lubis berkomitmen akan membentuk pengurus di 33 kabupaten kota di Sumatera Utara agar dapat menyerap aspirasi dari setiap daerah sekaligus mewujudkan aspirasi tersebut. Dengan semangat dan spirit ibadah puasa, kiranya dijadikan pendorong untuk terus mengembangkan Hima Lubis di Sumatera Utara agar menjaga kekompakan dan silaturahmi. Ya tentunya kita harapkan ya spirit dari ibadah puasa itu ya bisa mendorong kita, memotivasi kita lebih kuat lagi untuk mengembangkan organisasi Hima Lubis ini khususnya di Sumatera Utara. Tujuannya agar organisasi ini bermanfaat bagi pengurus ya, bagi anggota, bagi masyarakat, bagi kampung halaman khususnya di Mandailing Natal, tentunya yang terakhir bagi bangsa dan negara. Ketua DPP Hima Lubis, Dr. Andes Fajarudin Lubis mengatakan untuk menjadikan Hima Lubis Sumut lebih baik dan lebih besar serta semakin berkembang dibutuhkan sinergi yang kuat. Melalui organisasi ini siap berkolaborasi dengan pemerintah Sumatera Utara dalam rangka berkontribusi untuk pembangunan di Sumatera Utara. Acaranya luar biasa, ramai dan juga dari para tokoh-tokoh, baik dia tokoh internal dari DPW Hima Lubis maupun dari tokoh Provinsi Sumatera Utara, antara lain ada Pak Edi Rahmayadi dan juga beberapa anggota Dewan terpilih dan juga tokoh masyarakat lainnya. Harapan kita semoga DPW Hima Lubis Provinsi Sumatera Utara lebih besar, lebih berkembang dan siap untuk membangunnya sampai ke Provinsi Sumatera Utara dalam rangka membantu pemerintah membangun Sumatera Utara. Demikian. Pada kesempatan tersebut diberikan upah-upah kepada anggota Hima Lubis yang mau berangkat haji maupun calon anggota legislatif serta calon kepala daerah di Sumatera Utara. Dalam rangka memperkokoh silaturahmi antar perantau asal Minangkabau, Badan Musyawarah Masyarakat Minang atau BM3 Sumatera Utara menggelar halal bihalal dilaksanakan di Rumah Gadang, Jalan Adi Negoro nomor 1 Medan. Halal bihalal dimaknai sebagai wadah berkumpulnya anak rantau asal Sumatera Barat di Provinsi Sumatera Utara dalam sambutannya PJ Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin yang disampaikan Kepala Sekretariat Dewan Provinsi Sumatera Utara Zulkifli Caniago berharap BM3 Sumut dapat menjaga stabilitas dan kondusivitas serta mengambil peran dan fungsi kepada seluruh pengurus dan anggota Badan Musyawarah Masyarakat Minang untuk memajukan daerah Sumatera Utara. Sambutan Ketua Badan Musyawarah Masyarakat Minang atau BM3 Haji Syahrudin Ali mengatakan keberadaan organisasi menjadi sebuah potensi dan elemen terpenting dalam pemersatu kehidupan berbangsa dan bernegara terkhusus untuk Sumatera Utara. Orang Minang harus mampu beradaptasi dengan masyarakat atau di mana ia berada dengan menghargai adat dan budaya tempatan tanpa harus kehilangan jati dirinya. Halal bihalal ini yang ada hikmahnya yang sangat penting bagi kita adalah bagaimana hubungan silaturahmi ini menjadikan sesuatu yang terbaik buat masyarakat Minang yang ada di Sumatera Utara ini. Umpamanya ini dalam masyarakat ini ada yang kusui, umpama yang kusui itu hubungan yang kurang baik lah selama ini bisa diluruskan. Sudah itu hubungan yang selama ini yang kurang baik diselesaikan pada hari ini sehingga terjadi keharmonisan bersama antara sesama kita. Pesan khusus kita itu halal bihalal ini seluruh masyarakat Minang yang ada di Sumatera Utara
marilah kita perkuat persatuan dan kesatuan ini dan silaturahmi sesama kita sehingga ada kekompakan di antara masyarakat kita untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan bersama. Ceramah halal bihalal disampaikan Profesor Azari Akmal Tarigan mengajak untuk bersyukur pada momentum Hari Kemenangan Idul Fitri. Dikatakan halal bihalal merupakan tradisi yang tidak akan dijumpai di belahan negeri Muslim lainnya. Tradisi yang baik dan penuh makna ini sebaiknya agar dipertahankan dengan melihat hikmah yang terkandung di dalamnya. Ketua Panitia Pelaksana Dr. Del Yuzar atas nama seluruh panitia mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya halal bihalal ini. Tentu BM3 Provinsi Sumatera Utara sebagai payung panjinya seluruh organisasi masyarakat Minang yang ada di Sumatera Utara akan mendorong kita semua termasuk berbagai organisasi PUAK Kabupaten Kota Sumatera Barat yang ada di Sumatera Utara untuk bersama-sama mensukseskan pembangunan Sumatera Utara dan Kota Medan karena kita punya falsafah Tima bumi dipijak, disinan langit dijunjung. Jadi tanggung jawab kita di tanah rantau tentu mensukseskan tempat kita berada. Kegiatan halal bihalal 1445 Hijriah dimeriahkan paduan suara Bundo Kanduang, kesenian irama Minang atau KIM, diskusi adat budaya Minangkabau oleh Datua Katumanggungan dari Batu Sangka Sumbar, serta kesenian Minang Tambua Tansa dan tari galombang oleh Sanggar Komunitas Seni Minang Anak Rantau atau Kasmaran Kota Medan. Kami akan segera kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Ratusan peserta pagi tadi mengikuti ujian seleksi perekrutan Badan Ad Hoc Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK yang diselenggarakan KPU Kota Binjai. Seleksi perekrutan ini dilakukan dengan ujian CAT pada salah satu kampus di Kota Binjai. Sebanyak 9.012 orang nantinya akan menjalankan tugas sebagai Badan Ad Hoc jajaran KPU Sumatera Utara sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK pada Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak tahun 2024. Untuk itu, jajaran KPU sudah mempersiapkan diri dengan menggelar penjaringan di 33 kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Utara. Seperti halnya di Kota Binjai, ratusan peserta mulai mengikuti ujian CAT yang digelar KPU selama 3 hari. Proses selanjutnya, 15 besar peserta yang lulus seleksi CAT dari 5 kecamatan yang ada di Kota Binjai akan melakukan ujian sosial ke masyarakat dan juga wawancara.
Komisioner KPU Sumatera Utara, Robi Effendi, mengatakan pelaksanaan ujian seleksi Badan Ad Hoc Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK sengaja dipercepat, mengingat banyaknya agenda kegiatan di masing-masing jajaran KPU Sumatera Utara. KPU Sumut dan KPU seluruh Indonesia melaksanakan seleksi ujian pembentukan badan ad hoc untuk tingkat kecamatan. Untuk kita di KPU Sesumut berlangsung di 33 kabupaten kota, diikuti oleh 9.012 peserta yang akan diambil memenuhi kuota sebanyak 2.275 orang. Sementara hasil pengumuman ujian CAT seleksi panitia pemilihan kecamatan paling lama akan diumumkan selama 3 hari dengan harapan lulusnya peserta yang sebelumnya karena sudah memiliki pengalaman pada pemilihan umum sebelumnya. Sebanyak 272 calon panitia pemilihan kecamatan PPK untuk pemilihan umum kepala daerah tahun 2024 mengikuti ujian tertulis sistem CAT pagi tadi di SMK Budi Dharma, Kecamatan Air Putih, Batubara. Komisioner KPU Batubara Divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat Abdillah mengatakan ujian calon PPK digelar selama 2 hari yaitu pada tanggal 6 dan 7 Mei 2024. Peserta ujian dibagi menjadi 2 sesi per hari dan masing-masing sesi diikuti para calon PPK dari 3 kecamatan. Untuk memperlancar proses ujian, panitia menyiapkan 100 unit komputer. Para calon PPK yang mengikuti ujian CAT sebelumnya telah dinyatakan lulus seleksi administrasi. Nantinya dari masing-masing kecamatan akan diambil 15 calon PPK untuk mengikuti tahap ujian wawancara. Selanjutnya dari hasil ujian wawancara akan dipilih 5 anggota PPK untuk masing-masing kecamatan dan akan dilantik pada 16 Mei 2024 secara serentak se-Indonesia. Di Batubara sendiri dibutuhkan sebanyak 60 anggota PPK dari 12 kecamatan. Hari ini kita akan melaksanakan ujian tertulis yang berbasis komputer kepada Badan Ad Hoc untuk tingkat kecamatan. Untuk hari ini, untuk ujian ini kita akan menggelar selama 2 hari. Kalau untuk kebutuhan PPK, setiap kecamatan kita membutuhkan 5 orang PPK dengan 12 kecamatan, jadi kita akan ambil 60 orang di seluruh Kabupaten Batubara. Kalau untuk pelantikan nanti kita akan laksanakan tanggal 16 Mei 2024 ini. Kita beralih ke daerah lainnya, pemirsa. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu Utara mengumumkan sebanyak 180 orang peserta dinyatakan lulus seleksi berkas persyaratan pendaftaran dan akan mengikuti seleksi tertulis CAT calon anggota PPK. Dari 272 orang yang mendaftarkan diri menjadi anggota PPK ke KPUD Labura melalui aplikasi Siakba, sebanyak 180 orang peserta dinyatakan lulus secara administrasi dan berhak mengikuti seleksi selanjutnya. Salah seorang komisioner KPUD Labura Divisi Sisdik Farmas dan SDM M. Yusuf menjelaskan, sebagian peserta dinyatakan tidak lulus secara administrasi karena tidak menginput ke aplikasi Siakba perlengkapan berkas persyaratan administrasi serta tidak mencantumkan tanda tangan peserta. Dalam kesempatan ini kami menyampaikan bahwa dari hasil kegiatan penelitian administrasi dan verifikasi yang kami lakukan, itu kami mengumumkan 180 pelamar atau pendaftar calon PPK yang lulus administrasi dan dapat mengikuti ujian CAT yang akan berlangsung pada tanggal 7 dan 8 Mei 2024. Kapan? Selanjutnya, seluruh peserta yang dinyatakan lulus akan melaksanakan seleksi ujian CAT pada tanggal 7 dan 8 Mei 2024 pada salah satu SMK swasta di Kota Aikanopan. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu Utara menetapkan hasil evaluasi exciting sebanyak 21 anggota panitia pengawas sementara kecamatan dan membuka pendaftaran anggota PPS melalui jalur terbuka. Sesuai arahan Bawaslu RI, Bawaslu Labura menggelar perekrutan anggota PPS tingkat kecamatan melalui jalur evaluasi exciting
dan telah menetapkan serta mengumumkan sebanyak 21 orang anggota PPS pada tanggal 2 Mei 2024. Sementara untuk memenuhi kuota anggota PPS sebanyak 24 orang, Bawaslu Labura menggelar perekrutan melalui jalur umum dimulai tanggal 6 sampai 7 Mei 2024. Ketua Bawaslu Kabupaten Labuan Batu Utara Maruli Sitorus menjelaskan, untuk memenuhi kekurangan sebanyak 3 orang lagi calon anggota PPS kecamatan, yaitu di Kecamatan Kuala Hilir sebanyak 2 orang dan Kecamatan Merbau sebanyak 1 orang, Bawaslu Labura membuka pendaftaran melalui jalur terbuka dan verifikasi berkas dimulai tanggal 3 hingga 8 Mei 2024. Namun jika kebutuhan belum juga memenuhi kuota, maka Bawaslu akan memperpanjang pendaftaran anggota PPS pada tanggal 9 hingga 11 Mei 2024. Sementara untuk kekurangan daripada 3 orang lagi itu, apa yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten? Nah, terkait kekurangan sebanyak 3 orang untuk Panwas Kecamatan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 nanti, ya kita sudah melakukan rekrutmen ulang lewat pendaftaran secara terbuka kepada 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Marbo sebanyak 1 orang kebutuhannya dan Kecamatan Kuala Hilir sebanyak 2 orang kebutuhannya. Labura berharap dengan adanya perekrutan dan penempatan anggota PPS kecamatan yang berpengalaman, proses pengawasan tahapan dan jadwal Pilkada 2024 mendatang lebih intensif dan profesional. Di sisi lain, pemirsa, memperingati Hari Pendidikan Nasional, Kampus Yayasan Pendidikan Tunanetra Sumatera atau Yapentra Deli Serdang menggelar bazar amal dan pentas teater. Puluhan anak-anak penyandang disabilitas tunanetra menggelar pentas teater bertajuk Simfoni Alam yang Tak Kelihatan. Direktur Yapentra Pendeta Linti Dongoran menyampaikan, melalui pertunjukan teater ini pihaknya ingin mengeksplorasi potensi dan bakat siswa-siswi dalam seni peran berkolaborasi dengan Lena Simanjuntak, sutradara sekaligus penulis naskah dan aktivis perempuan yang sudah 36 tahun menetap di Jerman. Untuk menggali potensi seni peran anak-anak disabilitas, Lena Simanjuntak bekerjasama dengan Yayasan Cahaya Perempuan dan Budaya Indonesia. Lena Simanjuntak menyampaikan, melalui teater anak-anak tunanetra memiliki kesempatan untuk menyampaikan pikiran dan perasaan mereka. Ketua Panitia Nimrod Marpaung menjelaskan, kegiatan ini dijadwalkan berlangsung selama 2 hari di kampus Yapentra. Kegiatan pertama dimulai dengan bazar dan donor darah, kemudian dilanjutkan dengan pertunjukan teater. Kita mengadakan pentas seni ini sekaligus untuk fundraising, menggalang dana untuk kebutuhan daripada anak-anak Yapentra. Kami mengharap kepada masyarakat agar tunanetra ini jangan disingkirkan, tetapi mereka perlu bebas seperti bagaimana manusia normal. Di pentas seni tunanetra ini baru pertama kali dilakukan di Indonesia, di tunanetra, jadi di mana-mana belum pernah. Kegiatan ini bertujuan untuk mengubah pandangan masyarakat dan memberikan peluang kerja bagi lulusan Yapentra melalui kerjasama dengan berbagai lembaga pemerintah, swasta, dan dunia usaha. Melihat lebah berterbangan di sekitar kita saja sudah membuat kita takut, namun tidak bagi Asanza. Ia justru memanfaatkan sengatan lebah yang ditempel ke titik syaraf tertentu sebagai terapi kesehatan. Sengatan lebah mulai dikenal sebagai alternatif pengobatan non-medis. Kandungan di dalam sengatan lebah cukup efektif mempelancar aliran darah. Tidak semua orang berani disengat lebah, apalagi disengaja. Keunikan dari proses terapi ini yakni lebah yang akan disengatkan sebelumnya ditangkap dan dimasukkan ke dalam plastik. Kemudian diambil menggunakan pinset dan di bagian ekornya ditusukkan ke dalam titik syaraf tubuh yang ingin disengat. Terapi non-medis lebah yang populer dengan nama apiterapi kini mulai banyak dikenal masyarakat sebagai media penyembuhan penyakit. Menurut Asanza, yang tinggal di desa Seilunang, Kecamatan Sekepayang Timur Asahan, lebah dipilihnya lebah madu jenis Apis serena. Pria yang keseharian bekerja sebagai tenaga medis di rumah sakit umum daerah tersebut mengaku banyak pasien yang datang di rumah sakit bahkan dari luar daerah. Menurut Asan, setelah dilakukan terapi sengatan lebah, pasien merasa lebih baik.
Untuk biaya terapi sendiri, Ahsan tidak mematok biaya dan hanya seikhlas hati pasien memberi. Kalau pasien kita sih yang banyak kita tarik itu dari pasien-pasien yang di rumah sakit yang dinyatakan tidak bisa sembuh, diobati dengan medis, itu kita tarik ke terapi, dan alhamdulillah dari sekian banyak mereka itu sudah menunjukkan perkembangan yang sangat bagus. Adanya Oswald bersama dengan itu seorang waiter. Salah seorang pasien yang datang dari kabupaten lain, Sugito, sengaja datang untuk terapi sengatan lebah lantaran penyakit yang dialaminya mulai membaik setelah 2 kali melakukan terapi. Berapa lama kemarin Bang? Kembali kemarin? Seminggu. Kemarin hari Minggu, kemarin ini minggu ini lah. Keluhan sakitnya sendiri apa Bang? Biasanya asam lambung, sama asam urat juga, krep ada juga. Itu dong. Dan pemirsa, berikut kami berikan informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada esok Selasa 7 Mei 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BMKG, bersama saya Devri Mandoza, Perakirawan BMKG Wilayah 1 Medan, akan menyampaikan info perakiran cuaca dan hotspot untuk wilayah Provinsi Sumatera Utara Selasa 7 Mei 2024. Pada pagi hari, kondisi cuaca berawan dan berpeluang terjadi hujan ringan di wilayah Langkat, Binjai, Deli Serdang, Medan, Sedang Bedagai, Tebing Tinggi, dan sekitarnya. Untuk siang dan sore hari, berpotensi terjadi hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan lebat terjadi di wilayah Langkat, Binjai, Deli Serdang, Medan, Sedang Bedagai, Tebing Tinggi, Dairi, Pakpak Barat, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Batu Bara, Asahan, Nias Selatan, Gunung Sitoli, Tapteng, Sibolga, Humbahas, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Padang Sidimpuan, Padang Lawas Utara, Mandeling Natal, dan sekitarnya. Pada malam hari berpotensi terjadi hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan lebat terjadi di wilayah Pakpak Barat, Humbahas, Mandeling Natal, Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Selatan, Padang Sidimpuan, dan sekitarnya. Untuk dini hari, kondisi cuaca berawan di wilayah Sumatera Utara. Suhu udara berkisar 17 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara 60 hingga 95%, angin dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara, pada pantauan tanggal 5 Mei 2024 terdapat 3 titik panas, yaitu 2 titik di Padang Lawas Utara dan 1 titik di Padang Lawas. Kami menghimbau kepada warga masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di sebagian pantai timur, lereng barat, pegunungan, dan pantai barat Sumatera Utara yang dapat menyebabkan banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini sore. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lukman Hakim Storus. Dan saya Nisa Redi. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.